Selamat pagi, Nak. Hari ini kita masih tetap membahas tentang transformasi, ya. Kalau di minggu lalu atau dua minggu yang lalu, kita sudah mempelajari transformasi tetapi dengan dua jenis, ya. Jadi hari ini kita masih tetap membahas tentang transformasi tetapi jenis-jenis transformasi yang berbeda. Ibu harap kalian materi yang sebelumnya sudah paham ya, Nak ya. Nah, Ibu ulang sedikit masalah jenis-jenis transformasi. Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Apa aja itu? Yang pertama itu ada translasi. Translasi itu apa? Translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran. Ya. Sedangkan refleksi itu adalah pencerminan. Refleksi adalah pencerminan dan rotasi itu adalah perputaran dan dilatasi adalah peneskalaan atau perkalian. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang translasi dan refleksi. Ya, kalau translasi itu dijumlah, kalau refleksi itu dikali. Tergantung dia terhadap sumbu apa. Terhadap sumbu X, Y, atau Y sama dengan X, atau Y sama dengan min X, atau di titik 0,0. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, Nak. Kita bahas poin yang ketiga, jenis-jenis transformasi. Yang pertama itu adalah rotasi. Ya, rotasi ini termasuk salah satu jenis transformasi. Dan rotasi ini bukan kata yang baru kalian pahami, ini sudah umum. Contoh rotasi yang bisa kalian lihat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari adalah jarum jam. Nah, kalau jarum jam itu kan dia berputarnya mengarah melingkar, ya kan? Melingkar. Kipas angin juga dia mengikuti rotasi perputaran. Roda juga. Oke. Nah, rotasi dalam transformasi ya besar perpindahan atau perputaran sebuah objek atau titik itu dipengaruhi oleh 2 poin. Yang pertama itu adalah tergantung pusat putaran ya. Harus ada pusatnya, Nak. Misalnya titik putarnya itu berada di pusat 0,0 atau 0,2 atau 5,5. Ada titik pusatnya atau titik perputarannya ada. Yang kedua, apalagi yang harus ada ketika diadakan rotasi? Yang kedua itu harus ada besar sudutnya, Nak. Dia berputar itu berapa besar sudut yang terbentuk? Bisa aja 90, 45, min 180, bisa aja tergantung berapa besar putarannya. Rotasi ini, nah seperti yang Ibu jelaskan, ini termasuk isometri. Artinya ketika dia mengalami perputaran atau rotasi, dia tidak mengubah bentuk. Kalau mula-mula dia berbentuk segitiga, maka ketika diputar itu akan berbentuk segitiga dan ukurannya tetap sama. Ya. Atau misalnya kita mau putar persegi, maka hasil perputarannya itu nanti harus berbentuk persegi dengan luas dan panjang dan lebarnya itu harus sama dengan titik awalnya. Langsung saja kita ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari rotasi itu, Nak, misalkan titik A, Ibu ambil contoh titik ya. Titik A itu berada di koordinat X, Y, diputar dengan pusat, ya ini tadi poin paling penting. Ada pusat rotasinya itu P, Q, dan sudut alfanya menghasilkan bayangan A aksen X, berada di titik X aksen dan Y aksen. Ya, mula-mula dia berada di X, Y. Ketika dirotasikan, dia menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, hasilnya ini diperoleh dari mana? Dari sini, nah. Ini rumus atau bentuk umumnya. Jadi, trigonometri ini, rotasi ini menggunakan yang namanya rumus-rumus kosinus dan sinus. Jadi, dipahami lagi, dihafal lagi tabel trigonometrinya dari sudut 0 sampai 360 derajat. Ya, Nak ya? Nah, cos alfa ini menyesuaikan dengan besar sudut rotasinya. Sedangkan P ini Ki ya, Nak ya, ini Ki.
Ini Q ya. Jangan lupa ini diganti Q. P dan Q ini dari titik pusatnya. Ini juga dari titik pusatnya. Jadi dikali dulu baru dijumlah. Nah, sifat-sifat rotasi itu, ingat, berbeda ya. Kalau diketahui alfanya, alfa aja, alfa itu bernilai positif, misalnya 90 derajat, maka rotasinya, perputarannya berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Maka dia biasanya kan dia ke kanan gini. Maka dia harus berada ke kiri. Nah, sedangkan ketika nilai sudutnya itu bernilai negatif, misalnya min 45 derajat, maka arah rotasinya itu searah jarum jam. Nah, coba perhatikan gambar ini, Nah, kalau kita lihat, ini titik pusatnya ini berada di 0,0. Jadi, pusat rotasinya itu di 0,0 ini. Objek mula-mula itu ini, yang warna abu-abu ini. Dia diputar. Kalau misalnya kita lihat ini perputarannya berapa besar sudutnya. Dia diputar dengan sudut 180 derajat. Ya kan? Diputar sebesar sudut 180 derajat. Itu positif atau negatif? Positif. Kalau dia positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Dia berputar kayak gini. Coba kita lihat. Nah, di sini dia tidak terjadi perubahan bentuk atau ukuran. Dia hanya berubah pindah tempat berdasarkan besar sudut dan titik pusatnya atau titik pusat rotasinya. Bisa ya, ya? Rotasi hanya itu aja yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A itu berada di titik min 4,2 oleh rotasi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 1,3, V per 2, ini artinya ini besar, ini yang 1,3, ini adalah pusat rotasinya. Ini adalah pusat rotasinya, sedangkan V per 2 ini adalah besar sudutnya. Ya, kalau ada bentuknya seperti ini, bisa saja soalnya langsung oleh rotasi dengan titik pusat, ya, titik pusat rotasi 1,3 dan sudutnya V per 2. Tapi ini agak dipersingkat, sama aja artinya. Nah, untuk mencari besar rotasi titik ini, ya, titik ini min 4,2, kita menggunakan rumus tadi. Tetapi kita harus paham V per 2 itu berapa, Nilai V itu adalah 180 derajat, kan? Nilai V itu adalah 180. Ini maaf ya, tipe lagi, ini 2. 180 dibagi 2 itu berarti dia berpindah dengan sudut 90 derajat. Ya, ini berarti 90 derajat. Nah, bentar Ibu ganti saja biar nanti jangan bingung. Berarti tadi di sini ya, ya. Oke. Aduh, salah lagi. Ini berarti 2 ya. 2. Nah, kalau kita sudah tahu berapa besar sudutnya, itu pasti 90 derajat, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya kan cos alfa. Cos alfa berarti masukkan aja nilai 90. Cos 90 berapa, 0. Min sin 90. Sin berapa, Sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1, kan? Karena ada di sini min, maka tambahkan min 1. Sin 90 itu 1, cos 90 itu adalah 0. Tinggal kita masukkan XY ini adalah titik mula-mulanya, XY ini adalah titik mula-mula berada di min 4,2. Berarti ini masukkan aja min
4,2. P kita ganti dengan nilai pusatnya, pusat rotasinya 1,3. 1,3. Sudah, tinggal kita selesaikan saja. Ini adalah ordo 2 kali 2, sedangkan ini adalah ordo 2 kali 1. Berarti kita selesaikan min 4 kurang 1, min 5. 2 kurang 3, min 1. Tinggal kita kalikan. Bisa nggak dikalikan ini? Bisa. Baris kali kolom. Baris kali kolom. 0 kali min 5. Min 1 dikali min 1. 1 dikali min 5. Dan 0 dikali min 1. Ini caranya menggunakan matriks ya nak ya. Sudah paham Ibu harap kalian. Ditambah 1/3. 1,3. Ini adalah pusat rotasinya. Kita selesaikan aja. 0 kali min 5 itu 0. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1. 1 kurang 5 min 5. Tambah 0 kali min 1 0. Berarti min 5. Ini adalah bentuk penjumlahan matriks. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1. 2. Min 5 tambah 3. Min 2. Maka bayangan titik ketika titik mula-mula min 4,2 dengan pusat rotasi 1,3 dengan sudut 90 derajat itu menghasilkan bayangan 2,-2. 2,-2. Nah, sekarang coba kita buktikan menggunakan, coba kita tunjukkan dengan menggunakan aplikasinya. Oke. Nah, coba nak. Tadi kan diketahui titiknya itu berada di mana? Titiknya itu berada di 1,3 ya. Titiknya itu berada di mula-mula min 4,2. Berarti min 4,2 di sini. Ya karena min 4,2. Sedangkan pusat rotasinya, pusat rotasi itu berada di 1,3. 1,3 berarti di sini ya nak ya. 1,3. Ini ya, mula-mula dirotasikan dengan pusat ini. Tinggal kita menggunakan 90 derajat ya nak ya. Jadi kita isi 90 derajat, maka hasilnya ini. Maka titiknya benar berada di 2,-2. Coba kita buktikan, benarkah sudutnya itu 90 derajat? Ya, benar ya. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Kalau kita mau lihat secara pasti, kita buat ini. Maka dia berada di titik 2,-2. Benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang Bu harap paham ya. Nanti kalau untuk bangun ruang, bangun datar, uji coba satu-satu titiknya. Nah, kalau segitiga berarti 3 kali kita melakukan manualnya. Oke, kita lanjut. Ke dilatasi. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu itu adalah penskalaan atau perbesaran atau perkalian. Jadi ini berbeda dengan jenis-jenis transformasi yang 3 lagi. Kalau ini dia perpindahannya itu mengubah bentuk. Bisa diperkecil, bisa sama dengan, bisa diperbesar. Ya. Jadi, kalau bentuknya segitiga tetap segitiga, nah ukurannya saja yang berbeda. Bentuk umumnya, jika diketahui titik A, X, Y yang dilatasikan dengan pusat P, Q dan skalanya K menghasilkan bayangan A aksen sama dengan itu X aksen, Y aksen. Maaf, tipe lagi nak, tipe. Sedikit. Oke, bentuk umumnya seperti ini nak.
bayangannya itu diperoleh dari K dikali X kurang P dan I, Y kurang Q ini dari titik pusatnya. Oke ya. Perlu dipahami sifat-sifat dari dilatasi ini seperti jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangunan akan diperbesar ya. Ketika K-nya lebih dari 1, maka bangunan itu akan diperbesar. Sedangkan ketika K-nya sama dengan 1, dia tidak berubah bentuk, ukurannya sama. Karena bilangan apapun dikali 1, itu adalah bilangan itu sendiri. Yang selanjutnya, jika K itu di antara 1 dan 0, maka bangunan akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Akan mendekati bangun semula. Sedangkan ketika K-nya berada di tengah-tengah min 1 dan 0, maka bangunan akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan ketika K-nya sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk ya. Tidak akan mengalami perubahan bentuk, tetapi hasil perpindahannya itu berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya. Ya, sedangkan K kurang dari min 1, maka bangunan akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ya, ini boleh dicoba-coba nak, apakah hasilnya akan sama seperti sifat-sifatnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, tentukanlah bayangan hasil dilatasi dengan pusat P 0,2 dan skalanya 3 untuk segitiga ABC dengan titiknya itu berada di 1,3, 2,5, dan 6,1. Ya, tentukan juga, tidak usah ya. Malah akan bingung. Dari sini bisa kita mencari yang namanya luas segitiga itu. Tetapi kita fokus ke transformasinya saja dulu. Nah, karena di sini ada 3 titik, maka kita mencarinya satu-satu. Nah, nggak boleh sama langsung sekaligus satu-satu. Artinya kita dilatasikan 1 titik, baru kita lanjut ke titik-titik yang lainnya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi, ini rumusnya nak ya. Skalanya berapa? Skalanya 3. X-nya berapa? Titik mula-mula 1,3. P dan Q itu titik pusatnya berada di 0,2, ini juga 0,2. Tinggal kita selesaikan 1 kurang 0, 1. 3 kurang 2, 1. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 2, 5. Maka bayangan dari titik A atau dilatasinya berada di 3,5. Titik B, tinggal kita masukkan aja nak. Tinggal kita ganti aja nih, 2,5. 2 kurang 0, 2. 5 kurang 2, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 6 tambah 0, 6. 9 tambah 2, 11. Maka bayangannya berada di 6,11. Dan titik C juga sama nak. Tinggal kita ganti aja nilai titik C-nya 6,1. Berarti ini 6,1. 6 kurang 0, 6. 1 kurang 2, min 1. 6 tambah 0 itu adalah 3 kali 6 itu 18, 3 kurang 1 itu adalah min 3. 18 tambah 0, 18, min 3 tambah 2 adalah min 1. Ya. Coba kita buktikan, nah kita tunjukkan, benarkah? Karena skalanya ini, nah, lihat skalanya kan 3. Coba, skalanya kan 3, berarti K-nya lebih dari 1. Kalau K-nya lebih dari 1, maka bangunan akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Coba kita buktikan. Ya, berarti diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ya. Karena kita lanjut tadi
Diketahui titik mula-mulanya berada di segitiga aja langsung ya. 1,3, 2,5, 6,1. Oke. Dengan titik pusatnya berada di 0,2 ya nak ya. Titik pusatnya berada di 0,2. Maka tinggal kita dilatasikan. Skalanya berapa? 3. Nah, coba perhatikan. Benar ya? Dia searah dengan titik pusatnya dan diperbesar. Titik C-nya tadi berada di 18,-1 karena dan B-nya berada di 6,11 dan titik A-nya berada di 3,5. Berarti benar untuk pernyataan itu. Oke. Kita lanjut. Karena sekian materi kita tentang rotasi dan dilatasi, yang perlu dipahami adalah kalau rotasi itu yang syarat yang utama yang harus ada itu adalah di mana titik pusatnya dan berapa besar sudut perputarannya. Sedangkan kalau dilatasi itu yang paling penting adalah skalanya dan titik dilatasinya berada di mana. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian paham. Jika ada pertanyaan silakan Ibu tampung dan Ibu tunggu pertanyaan dari kalian. Oke, terima kasih nak.